warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian ibu akan mempresentasi kehadiran kalian. Yang pertama, yang namanya Ani. Baik, Ani hadir. Kemudian yang namanya Budi. Ya, Budi juga hadir. Yang namanya Doni. Baik, Doni juga hadir. Dan yang namanya Siti. Siti di mana? Oh, Siti tidak hadir. Jadi pada pertemuan hari ini yang tidak hadir adalah Siti. Nah, tepuk apa kabar dulu ya, supaya pelajaran hari ini kita lebih semangat. Bersama-sama, yuk kita melakukan tepuk apa kabar. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Hari ini kita akan melanjutkan pada tema 4, subtema 4 pada pembelajaran ketiga. Tetapi ada yang masih ingat tentang pelajaran sebelumnya? Kalau ada yang tahu bisa angkat tangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pola irama pada lagu anak-anak menggunakan alat musik ritmis. Kemudian kita juga belajar tentang pecahan nilai mata uang. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang teks narasi sederhana. Nah, yang pertama ibu akan menampilkan 2 buah foto. Seperti ini fotonya. Nah, foto tersebut merupakan foto Dayu dan keluarganya. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Dayu, anak yang pandai menyanyi. Ia mempunyai kelompok nyanyi di kelas. Saat ini Dayu mengikuti lomba yang bertema kasih sayang. Dayu kembali mengikuti lomba nyanyi. Berbagai kegiatan dilakukan Dayu sebelum lomba. Daftar kegiatan yang dilakukan sebelum lomba sebagai berikut. Yang pertama, membaca lagu yang akan dinyanyikan. Yang kedua, menghafalkan lagu. Yang ketiga, latihan dengan serius menggunakan alat musik ritmis. Yang keempat, menjiwai sebuah lagu. Yang kelima, mencoba tampil di depan teman-temannya. Dan yang keenam adalah mengikuti lomba. Nah, ketika Dayu bernyanyi tentunya harus memperhatikan yang namanya pola irama. Nah, kemudian ibu akan menjelaskan apa itu pola irama pada alat musik ritmis dan berbagai macam contoh alat musik ritmis itu bagaimana, apa aja contohnya. Nah, ibu akan menjelaskan setelah ini. Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, digesek, dan digoyangkan. Berikut merupakan contoh alat musik ritmis dan bagaimana cara memainkannya. Yang pertama, ada konga. Konga dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian yang kedua, ada marakas. Marakas dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. Kemudian yang ketiga, itu ada tamborin dengan cara dipukul. Yang keempat, itu ada triangle dengan cara dipukul juga. Dan yang kelima, itu ada alat musik kendang, dimainkan juga dengan cara dipukul. Dan yang keenam, itu adalah alat musik drum yang dimainkan juga dengan cara dipukul. Nah, itu tadi beberapa contoh dari alat musik ritmis dan bagaimana cara memainkannya. Kemudian, ibu akan mengajak kalian bersama-sama menyanyikan lagu Pergi Sekolah dengan sesuai pada pola iramanya. Nah, beginilah lagunya.
ketika kita sudah pergi ke sekolah dan kita sampai ke sekolah, tentunya kita melakukan banyak kegiatan. Misalnya, kita bisa membantu sesama teman. Pada saat itu, Dayu dan teman-temannya memenangkan sebuah lomba. Dayu dan ketiga temannya menerima hadiah 5.000 per orang. Mereka sudah berencana membantu Edo dengan membelikan buku gambar. Ada 3 orang yang ingin membantu. Ada Dayu sendiri, Lani, dan Siti. Mereka bertiga ingin menyumbangkan uangnya sebesar 500 rupiah per orang. Namun harga buku gambar adalah 2.000 rupiah. Nah, uang mereka bertiga masih kurang. Nah, Dayu kembali ingin menyumbang dengan cara melengkapi kekurangannya. Nah, berapakah uang yang ditambahkan oleh Dayu? Ada yang tahu atau ada yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu? Bisa angkat tangan. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini. Uang Dayu yang pertama adalah 500 rupiah. Kemudian ada uang Lani juga sebesar 500 rupiah. Dan uang Siti adalah 500 rupiah. Jika ketiganya ditambahkan adalah 1.500 rupiah. Nah, harga bukunya adalah 2.000. Nah, sedangkan uang yang terkumpul itu adalah 1.500. Nah, maka uang yang sisa yang akan ditambahkan oleh Dayu yaitu 2.000 rupiah dikurangin 1.000 rupiah. Jadi adalah 500 rupiah. Sehingga uang yang ditambahkan Dayu adalah 500 rupiah. Nah, selanjutnya ibu ada contoh latihan buat kalian dengan cara melengkapi tabel yang masih kosong. Nah, di sini ibu akan mencontohkan pada tabel pertama. Nah, tabel pertama itu harga barangnya adalah 1.000 rupiah. Kemudian uang yang dibayarkan adalah gambar itu adalah gambar 2.000. Nah, nilai uangnya adalah nilai 2.000. Jadi kembaliannya berapa? Nah, kembalian di sini caranya dengan mengurangkan nilai uang yang dibayarkan dengan harga barang. Tadi nilai uang yang dibayarkan adalah 2.000. Harga barangnya adalah 1.000. Sehingga 2.000 dikurangin 1.000. Jadi nilai uang kembaliannya adalah 1.000 rupiah. Kemudian tabel yang kedua, ada yang mau mencoba bisa mengangkat tangan. Ya, baik, Ani. Bagaimana menurut Ani? Ya, benar sekali. Pada tabel kedua, harga barangnya adalah 3.000. Uang yang dibayarkan itu adalah uang 5.000. Dengan nilai yang dibayarkan sama juga dengan 5.000. Nah, uang kembaliannya adalah 5.000 dikurangin dengan 3.000, yaitu 2.000 rupiah. Setiap seseorang menang lomba, pastinya setiap orang merasa senang dan bahagia. Nah, di sini ibu akan membacakan sedikit cerita teks narasi yang berjudul Prestasi Sekolahku. Kalian dengarkan baik-baik ya. Menjadi pemenang dalam setiap lomba merupakan impian setiap orang. Aku bisa mencapai semua itu. Itu didapatkan dengan usaha yang giat dan sungguh-sungguh. Lomba menyanyi memerlukan latihan yang giat. Latihan tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Latihan juga memerlukan waktu yang cukup. Kita harus bisa menghitung dengan menggunakan waktu. Nah, disiplin adalah kunci sebuah kesuksesan. Nah, dari teks yang sudah ibu bacakan tadi, ibu ada 3 pertanyaan buat kalian. Ini merupakan pertanyaan rebutan. Bagi kalian yang bisa menjawab, nanti akan ibu berikan reward di akhir.
Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan agar mencapai kesuksesan dalam setiap pekerjaan? Soal yang kedua, bagaimana kita melakukan latihan dengan baik? Kemudian soal yang ketiga adalah sikap apakah yang kita perlukan dalam mencapai prestasi sekolah yang baik? Ibu akan menerangkan dari 3 pertanyaan tadi. Nah, yang pertama, jawabannya adalah agar mencapai kesuksesan kita harus melakukan usaha dengan giat dan sungguh-sungguh. Kemudian pertanyaan kedua, cara melakukan latihan yang baik yaitu dengan melakukan latihan dengan tidak asal-asalan dan memerlukan latihan yang cukup. Kemudian soal yang ketiga, sikap yang diperlukan adalah sikap disiplin. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, kita akan buat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang nilai mata uang yang digunakan untuk pembelian barang serta pemecahan masalah menggunakan nilai mata uang dengan konsep penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kita juga belajar tentang berbagai macam aktivitas yang dilakukan di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, kita mempelajari tentang pola irama lagu pada birama 3 dan mempraktikkan menyanyikan lagu anak-anak sederhana, yaitu tadi lagu pergi sekolah. Dan Ibu menjelaskan juga tentang berbagai macam alat musik ritmis dan bagaimana cara menggunakannya. Misalnya ada marakas, tamborin, kendang, dan lain-lain yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan terkait pelajaran hari ini yang belum dipahami? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh mengangkat tangannya. Seperti janji Ibu sebelumnya, Ibu juga akan memberikan reward kepada 3 siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, untuk siswa yang namanya dipanggil bisa mengambil reward dari Ibu. Nama yang pertama yaitu adalah Budi. Ini milik Budi, bisa diambil. Kemudian yang mendapat kedua adalah Siti. Ya, ini milik Siti, bisa diambil Siti. Silahkan. Kemudian yang terakhir, milik Ani. Ini adalah milik Ani. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan melanjutkan pada pembelajaran keempat. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.